Episode 6, Sikap Revan. Revan membuka matanya dan merasakan kepalanya sedikit pusing. Pria itu mengamati sekitar dan ternyata dia ada di kamarnya. "Sayang, kamu sudah bangun?" Revan terkejut ketika mendengar suara Fiona yang berada di dekatnya. "Fiona, kok kamu di sini?" tanya Revan sambil memegang kepalanya yang masih sedikit pusing. Entahlah, dia tidak ingat dengan apa yang terjadi dengannya. Dia hanya ingat terakhir kali masuk kamar dan langsung menghamburkan diri ke atas ranjang. "Loh, emangnya kenapa? Kalau aku di sini, bukannya kamu sendiri yang nyuruh aku untuk ke sini, sayang?" Revan memicingkan matanya, menatap selidik pada Fiona. "Memangnya kapan aku meminta kamu datang ke sini?" Fiona sedikit gelagapan. "Kata kamu kan aku boleh ke sini kapan aja. Sejak dari Amerika, kamu belum menemuiku. Ya udah, aku ke sini aja. Kebetulan pas pintu depan rumahmu tidak dikunci. Sepertinya istri kontrakmu itu lupa menguncinya," jawab Fiona. Revan langsung bangun dari tidurnya. Pria itu menatap sekeliling dan melihat jam dinding, ternyata sudah jam 10 siang. "Astaga, sudah jam 10. Tadi kamu kesini jam berapa, Fiona?" "Aku kesini jam 8, jawab wanita itu yang kemudian duduk di atas ranjang di samping Revan. "Lalu kenapa kamu gak bangunin aku dari jam 8 itu? Kamu tahu sendiri kan, kalau aku harus pergi ke kantor?" seru Revan membuat Fiona langsung menunduk ketakutan. "Maaf sayang, tadi aku gak tega lihat kamu yang tidurnya pulas banget. Jadi aku gak bangunin kamu," jawab Fiona. "Lalu buat apa kamu ada di sini? Sebaiknya cepat buatkan aku kopi hitam. Aku akan ke kantor setelah mandi." Revan langsung berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Fiona menurut dan keluar kamar menuju dapur untuk membuatkan kopi pesanan Revan. Setelah 20 menit kemudian, Revan sudah terlihat turun dari arah tangga dan berjalan menuju dapur. "Sebaiknya setelah ini kamu pulang. Aku tidak bisa mengantarkan kamu karena aku harus ke kantor," ucap Revan sambil mengambil kopi hitam yang telah disediakan oleh Fiona. "Tapi sayang, kan udah ada Samuel yang handle. Kamu mau kan mengantarkan aku pulang dulu?" pinta wanita itu. "Ayolah Fiona, kenapa sekarang kamu jadi manja gini? Aku pesankan taksi, dan setelah itu kamu bisa langsung pulang dengan taksi itu. Aku gak bisa ngulur waktu lagi, oke?" Akhirnya Fiona mengangguk. Dia harus menurut kali ini agar tidak mendapatkan kemarahan Revan. Akhirnya, setelah menghabiskan kopi hitamnya, Revan langsung bergegas menuju kantor. Sedangkan Fiona pulang dengan taksi yang sudah dipesankan oleh Revan. Di perjalanan, Fiona berpikir dengan perubahan sikap Revan terhadapnya. Kenapa akhir-akhir ini pria itu semakin jutek dan cuek terhadapnya? Apakah ini ada hubungannya dengan istri kontrak Revan? Tidak mungkin. Revan sama sekali tidak mencintai wanita itu. Mungkin dia sedang banyak pekerjaan, jadi moodnya sedikit buruk, gumam Fiona. Seharian ini jadwal Revan benar-benar padat. Ternyata keputusannya untuk ke kantor siang tadi sangat tepat, karena akhirnya dia berhasil memenangkan tender miliaran rupiah setelah hampir berminggu-minggu kerjasama dengan PT Aurasia membuahkan hasil. Akhirnya dia bisa pulang dengan cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Revan berencana akan mengajak Bella makan malam bersama. Sepertinya selama menikah, mereka hampir tidak pernah makan malam berdua. Ya, tentu saja. Bukankah itu yang dia inginkan dulu? Revan tidak tahu kenapa akhir-akhir ini dia begitu memperhatikan istrinya dan ingin sedikit berdamai dengannya. Tidak ada salahnya, bukan? Dia bisa berteman dengan Bella.
dan mereka akan menjalin hubungan yang cukup harmonis. Entahlah, Revan tidak bisa menebak, karena jujur, itulah yang diinginkan hatinya saat ini. Bella sudah pulang lebih dulu dan melihat seorang wanita yang tidak lain adalah kekasih suaminya sudah berdiri di depan pintu rumah. Bella hanya meliriknya sekilas, tanpa ingin menyapa, tapi Fiona lebih dulu menyapanya. "Hai, bolehkah aku masuk? Aku bawa makanan kesukaan Revan untuk makan malam," ucap wanita itu. "Terserah." Hanya itu jawaban dari Bella. Dia tidak peduli dengan apa yang wanita itu lakukan, karena bagaimanapun, rumah itu adalah rumah Revan, dan dia tidak berhak untuk ikut campur dengan urusannya. Bella langsung berlari menuju ke kamarnya yang ada di lantai atas. Wanita itu segera membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan kekasih dari suaminya di bawah sana. Bella melemparkan tasnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia memang begitu lelah, harus menyelesaikan beberapa pesanan gaun pengantin yang harus diselesaikan segera. Bella memang mempunyai butik sendiri di kota itu. Setelah menikah dengan Revan, gadis cantik itu lebih sering menyibukkan dirinya agar tidak terlalu memikirkan tentang pernikahannya dengan Revan. Apalagi dengan sikap sang suami yang masih suka membawa kekasihnya pulang ke rumah. Jujur, hati istri mana yang tidak sakit saat melihat suaminya membawa wanita lain ke dalam rumah? Meskipun tidak ada rasa cinta di antara keduanya, tapi bagi Bella, dia tidak lebih buruk dari seorang istri yang tidak dihargai sama sekali. Lalu apa artinya pelukan Revan kemarin, kalau ternyata pria itu masih bersama dengan kekasihnya? Ya, meskipun di awal kontrak, Bella sudah menandatangani perjanjian itu dan sudah tahu apa saja kesepakatannya. Tapi tetap saja, Bella sebenarnya sangat tidak suka dengan kelakuan Revan yang seperti itu. Sempat membuatnya melambung, lalu kemudian mengepaskannya begitu saja. "Aku harus kuat. Sebentar lagi. Bertahanlah, Bella.